Pernah nggak kamu merasa capek setelah ngobrol sama seseorang yang katanya mencintaimu? Bukan capek fisik, capek mental. Capek karena harus hati-hati ngomong. Capek karena takut bikin dia marah. Capek karena setiap masalah, someho selalu jadi salahmu. Dan lucunya, kamu masih menyebut itu hubungan. Hebat ya manusia. Kita bisa menyebut luka sebagai cinta, selama kita takut sendirian. Karena toxic relationship tidak selalu terlihat seperti neraka. Kadang justru terlihat seperti rumah. Hangat. Dekat. Intim. Sampai perlahan kamu sadar. Rumah itu sedang membunuhmu pelan-pelan. Dan bagian paling menyeramkan dari toxic relationship adalah ini. Kebanyakan korban, tidak sadar mereka adalah korban. Mereka menyebut manipulasi sebagai perhatian. Mereka menyebut kontrol sebagai rasa sayang. Mereka menyebut ketergantungan sebagai cinta sejati. Dan malam ini, kita akan membahas tanda-tanda bahwa mungkin, tanpa sadar, kamu sedang hidup di dalam hubungan yang menghancurkan mentalmu sedikit demi sedikit. Toxic relationship tidak selalu terlihat berbahaya. Kita tumbuh dengan kebohongan yang sangat bodoh. Bahwa hubungan toksik itu selalu penuh teriakan. Penuh kekerasan. Penuh drama besar. Padahal kenyataannya, hubungan paling berbahaya sering terlihat tenang dari luar. Tidak ada pukulan. Tidak ada bentakan. Hanya ada seseorang yang perlahan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Pelan. Halus. Hampir tidak terasa. Seperti racun. Tidak langsung membunuh. Tapi cukup untuk menghancurkan organmu satu persatu. Dan itulah kenapa banyak orang bertahan terlalu lama. Karena toxic relationship jarang dimulai dengan penderitaan. Ia dimulai dengan rasa nyaman. Dengan seseorang yang membuatmu merasa spesial. Dipahami. Dicintai. Lalu setelah kamu terikat secara emosional, baru kontrol dimulai. Sedikit demi sedikit. Jangan terlalu dekat sama temanmu. Aku cuma khawatir. Kenapa harus upload foto begitu? Aku cuma sayang sama kamu. Dan manusia, suka sekali ditipu oleh kata sayang. Kamu selalu merasa bersalah. Ini tanda pertama. Dan mungkin yang paling berbahaya. Kalau setiap konflik dalam hubungan selalu berakhir dengan kamu merasa bersalah, ada sesuatu yang salah. Toxic people punya kemampuan luar biasa. Mereka bisa menusukmu, lalu membuatmu minta maaf karena berdarah. Mereka memelintir realita sampai kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu terlalu sensitif. Kamu kebanyakan mikir. Aku nggak pernah bilang begitu. Itu cuma bercanda. Dan lama-lama, kamu mulai percaya. Kamu mulai berpikir. Mungkin memang aku yang problematik. Selamat datang di gaslighting. Tempat di mana logikamu dibunuh perlahan, sampai kamu lebih percaya versi mereka daripada perasaanmu sendiri. Dan bagian paling tragis, korban gaslighting sering meminta maaf, bahkan ketika mereka disakiti. Kamu takut menjadi diri sendiri. Cinta seharusnya membuatmu merasa aman menjadi dirimu sendiri. Tapi toxic relationship membuatmu hidup seperti sandera emosional. Kamu mulai menyensor kata-katamu sendiri. Takut salah ngomong. Takut memicu drama. Takut membuat suasana berubah dingin. Jadi kamu mulai berjalan di atas ranjau. Setiap hari. Dan tanpa sadar, kamu kehilangan identitasmu sendiri. Kamu berubah bukan karena berkembang, tapi karena takut. Takut ditinggalkan. Takut dimarahi. Takut dicuekin. Lucu ya? Banyak orang bilang cinta membuatmu bebas. Padahal kenyataannya, banyak orang justru masuk penjara lewat cinta. Kamu lebih sering cemas daripada bahagia. Perhatikan ini baik-baik. Tubuhmu sering tahu lebih dulu, sebelum otakmu mau mengakuinya. Kalau hubunganmu membuatmu overthinking terus. Cemas menunggu balasan chat. Takut mood pasangan berubah. Susah tidur. Emosional sepanjang waktu. Mungkin itu bukan cinta. Mungkin itu survival mode.
Karena tubuh manusia tidak dibuat untuk hidup dalam ketegangan emosional terus-menerus. Tapi toxic relationship membuatmu kecanduan ketidakpastian. Hari ini dia manis. Besok dingin. Lusa perhatian lagi. Besoknya menghilang. Dan otakmu mulai ketagihan pola itu. Ini yang disebut trauma bonding. Campuran antara rasa sakit dan hadiah emosional. Dan ironisnya, semakin seseorang menyakitimu, kadang justru semakin sulit kamu pergi. Kamu selalu menunggu dia berubah. Ah ya. Kalimat favorit para korban toxic relationship. Tapi sebenarnya dia baik kok. Tentu. Hiu juga kadang berenang tenang sebelum menggigit. Masalahnya bukan apakah dia pernah baik. Masalahnya adalah, kenapa kamu harus menderita untuk mendapatkan sedikit kebaikan itu? Toxic relationship membuatmu hidup dari harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, dia berubah. Dia sadar. Dia lebih dewasa. Dia lebih menghargaimu. Tapi kenyataannya, banyak orang tidak berubah karena cinta. Mereka berubah kalau mereka mau. Dan sebagian orang nyaman melihatmu bertahan sambil hancur. Karena selama kamu tetap tinggal, mereka tidak punya alasan untuk berubah. Kamu mulai kehilangan duniamu sendiri. Dulu kamu punya hidup, teman, hobi, energi, kepercayaan diri. Sekarang, duniamu cuma dia. Moodmu tergantung dia. Bahagiamu tergantung dia. Harga dirimu tergantung validasi dia. Dan tanpa sadar, kamu menyerahkan seluruh kendali hidupmu pada seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga emosinya sendiri. Itulah toxic attachment. Kamu tidak lagi hidup sebagai manusia utuh. Kamu hidup sebagai bayangan seseorang. Dan semakin lama hubungan itu berjalan, semakin sulit kamu mengenali siapa dirimu dulu. Kamu memaafkan hal yang dulunya tidak akan kamu toleransi. Ini bagian yang menyeramkan. Manusia bisa terbiasa dengan apapun, termasuk rasa sakit. Dulu mungkin kamu berpikir, aku nggak akan pernah bertahan kalau diperlakukan begitu. Tapi sekarang, kamu mulai memaklumi semuanya. Dibohongi? Dia lagi stres. Dicuekin? Dia capek. Dihina? Dia lagi emosi. Dan perlahan, standarmu runtuh. Karena toxic relationship bekerja seperti air panas. Kalau langsung mendidih, kamu akan kabur. Jadi suhunya dinaikkan perlahan, sampai kamu tidak sadar sedang direbus hidup-hidup. Kamu takut kehilangannya, meski dia menyakitimu. Ini paradoks paling tragis. Orang yang paling menyakitimu, justru jadi orang yang paling sulit kamu tinggalkan. Kenapa? Karena toxic relationship menciptakan ketergantungan emosional. Kamu tidak jatuh cinta lagi pada orangnya. Kamu jatuh cinta pada validasi sesekali, perhatian kecil, momen manis langka, harapan palsu. Dan otakmu terus mengejar high berikutnya. Sama seperti kecanduan. Maka jangan heran. Banyak korban toxic relationship merasa sakau setelah putus. Bukan karena itu cinta sejati. Tapi karena tubuh dan otak mereka sudah terbiasa hidup dalam chaos. Kamu mulai membenci dirimu sendiri. Ini titik paling gelap. Toxic relationship perlahan menghancurkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Kamu mulai merasa tidak cukup baik, terlalu emosional, sulit dicintai, merepotkan, tidak layak dipertahankan. Dan bagian paling kejam, kadang pasangan toksik tidak perlu menghina secara langsung. Cukup dengan membuatmu merasa tidak pernah cukup, tidak pernah aman, tidak pernah tenang. Dan manusia yang kehilangan harga dirinya akan menerima perlakuan yang dulu mereka benci. Kenapa banyak orang tidak sadar? Karena toxic relationship jarang terlihat seperti monster di awal. Ia terlihat seperti cinta, perhatian, kedekatan, intensitas. Dan banyak orang bingung membedakan. Mana cinta, mana obsesi. Mana perhatian, mana kontrol. Mana keterikatan, mana ketergantungan.
Apalagi kalau kamu kesepian. Kesepian membuat manusia rela menerima racun, asal tidak sendirian. Karena bagi sebagian orang, sendirian terasa lebih menakutkan daripada disakiti. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih sering cemas daripada tenang, lebih sering takut daripada bahagia, lebih sering mempertanyakan dirimu sendiri daripada merasa dicintai, mungkin ini saatnya jujur. Mungkin hubungan itu tidak sedang menyelamatkanmu. Mungkin hubungan itu sedang mengikis dirimu sedikit demi sedikit. Dan dengarkan ini baik-baik. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan diri sendiri. Cinta tidak seharusnya membuatmu hidup dalam ketakutan. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa sulit dicintai. Karena hubungan yang sehat membuatmu merasa aman. Bukan lelah. Bukan bingung. Bukan hancur perlahan. Dan mungkin, hal paling menyakitkan bukan menyadari bahwa seseorang toksik, tapi menyadari kamu sudah terlalu lama bertahan di sana. Kalau kamu pernah ada di hubungan seperti ini, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang, tinggalkan komentar. Karena kadang seseorang baru sadar bahwa mereka tenggelam saat mendengar orang lain menceritakan laut yang sama.